Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang audit sistem dan teknologi informasi. Mengantar dengan komputerisasi di berbagai bidang kegiatan akan membawa dampak terhadap kegiatan pemeriksaan atau audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan cara pembukuan dari manual menjadi komputerisasi menyebabkan perubahan seperti: 1. Dokumen dari bentuk kertas menjadi non-visual. 2. Sebagian besar data yang akan dianalisa tersimpan dalam file yang berupa disket, pita magnetik, atau tape, lalu flash disk. Lalu yang ketiga, cara pemeriksaan secara tradisional atau manual memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sebaliknya, pemeriksaan dengan cara komputerisasi jauh lebih efisien. Nomor 4, bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer, maka dapat menyebabkan hasil audit tidak optimal. Lalu, definisi audit. The Institute of Internal Auditor atau IIA mendefinisikan internal auditing itu seperti as an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities are as a service to the organization, yang artinya yaitu sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Lalu, definisi audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, lalu integritasnya data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu, audit SI atau teknologi informasi merupakan upaya untuk menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Lalu, audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya, antara lain pengamanan atas aktivitas atau aset, lalu pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Lalu, ini adalah definisi audit sistem informasi menurut Ron Weber pada tahun 1999. Dia mengemukakan kalau audit TI merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Lalu, apakah itu juga bisa menjamin penggunaan sumber daya yang secara efisien? Lalu, pentingnya audit sistem informasi. Mengacu pada pendapat Weber Ron Weber tadi, audit dan sistem pengendalian menjadi semakin penting dalam sistem informasi berbasis komputerisasi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. Yang kedua, biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah, yaitu informasi untuk bahan pengambilan keputusan salah. Lalu yang ketiga, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. Yang keempat, nilai investasi yang tinggi dalam pengadaan maupun perawatan mesin, hardware, dan software. Lalu yang kelima, nilai atau biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk pendidikan personil. Lalu yang keenam, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Lalu yang nomor 7, perlunya dijaga privasi, mengingat di komputer tersedia data rahasia. Lalu yang ke-8, agar perkembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali. Lalu, tujuan audit sistem informasi. Audit sistem informasi memiliki 4 tujuan, diantaranya yaitu yang pertama melindungi atau mengamankan aset organisasi, yang kedua menjaga integritas data,
Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Yang keempat, penggunaan sumber daya manusia secara efisiensi (SDM). Lalu yang awal tadi, melindungi atau mengamankan aset organisasi. Aset yang dilindungi merupakan aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia, data dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung. Lalu kalau menjaga integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah yang penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Lalu perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Lalu menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Lalu, apakah sistem itu menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, semisal buat pengambil keputusan. Lalu, auditor perlu mengetahui karakteristik user untuk proses pengambilan keputusannya. Nah, evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai apakah kinerja sistem layak dipertahankan atau harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, lalu sudah usang atau tidak sehingga harus ditinggalkan dan dicari, semisal usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Lalu penggunaan SDM secara efisiensi. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana informasi, dan sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Dan juga seluruhnya harus berkompetisi untuk memperdayakan sumber daya yang ada tersebut. Aspek dalam audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka akan terdapat dua aspek utama pada audit sistem informasi, yaitu yang pertama, conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian data, yaitu confidentiality, yaitu kerahasiaan, integrity atau integritas, availability, ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Lalu yang kedua yaitu performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan reliability atau kehandalan. Audit S yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai penilaian yang jelas terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa aplikasi yang ada telah dianalisis dan didesain dengan baik, telah diimplementasikan dengan security fitur yang memadai. Lalu, ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkupnya ada beberapa. Itu yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada, lalu memahami seberapa besar dan sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. Yang ketiga, mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Lalu, menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Lalu, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan gap antara sistem dengan kebutuhan. Lalu, membuat peta map dari arus informasi yang ada. Lalu,
Selanjutnya yaitu metodologi audit sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, auditor teknik teknologi informasi mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer yang disebut juga dengan CAT atau Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini juga digunakan untuk menganalisa data, misalnya data transaksi penjualan, data pembelian, transaksi aktivitas persediaan, lalu aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tahapan audit SI atau tahapan audit mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini akan dilakukan setelah menentukan ruang lingkup atau skop objek yang akan diaudit, standar devaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajer pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, dan sasaran dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan program audit. Lalu yang kedua, pemeriksaan lapangan atau fieldwork. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Lalu yang ketiga, laporan atau report. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekap itu dari hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya lakukan analisis kesenjangan atau gap. Lalu yang keempat, yang terakhir, tindak lanjut atau follow up. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan jadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Lalu siapa yang harus diaudit? Ada 4, yaitu manajemen, IT manager, IT spesialis, yang spesifiknya yaitu ada ahli network, database, sistem analis, programmer, desain, dan lain-lain. Lalu ada user. Tugas auditor SI. Tugas auditor yaitu memastikan sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua review dokumen, yang ketiga persiapan kegiatan on-site audit, yang keempat melakukan kegiatan on-site audit, lalu yang kelima persiapan, persetujuan, dan distribusi laporan audit, yang terakhir yaitu follow up audit. Lalu output kegiatan audit oleh auditor SI. Hasil akhir yang adalah berupa laporan yang berisi yang pertama ruang lingkup audit, lalu metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian yang detailnya yaitu sifat ketidaksesuaian, bukti-bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, lalu tingkat ketidaksesuaian. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, dan rekomendasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor SI. Yang pertama yaitu audit skill, yaitu sampling, komunikasi, melakukan interview, mengajukan pertanyaan, dan mencatat. Lalu generic knowledge, pengetahuan
yaitu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi, organisasi, peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu spesifik knowledge, background IT atau IS, bisnis, spesialis, technical skill, pengalaman audit, sistem manajemen, dan perundangan. Lalu ada ethical product, ethical conduct, berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Lalu fair presentation, kewajiban dalam melaporkan secara jujur dan akurat. Lalu do professional care, yaitu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Lalu independence atau kebebasan. Yang terakhir evidence based approach, yaitu pendekatan berdasarkan fakta. Ya itulah uh, penjelasan tentang audit SI dan teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.